Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Kartini, NPM 10219040 dari kelas C3 Akuntansi. Di sini saya akan sedikit mereview mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, Ma'rifatul Quran. Kalamullah, kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yaitu lafaz, ucapan, murakkab tersusun, mufid memberi faedah, dan bilwad dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Sejarah Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 21-22. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 1. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur, sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diisyaratkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193-195. Pengumpulan Al-Quran. Masa Nabi Muhammad SAW, penulisan Al-Quran ditempuh dengan 2 cara. Yang pertama, melalui cara al-jam'u fis sudur. Rasulullah amat menyukai wahyu dan senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan mengamalinya. Dan yang kedua, ditempuh dengan cara al-jam'u fis sudhur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada pemerintahannya terjadilah Jam'ul Quran, yaitu pengumpulan naskah atau manuskrip Al-Quran yang susunan surah-surahnya menurut riwayat masih berdasarkan turun wahyu. Dan yang kedua, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pada masa pemerintahannya terjadi perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab, sehingga menyebabkan umat Islam bukan hanya terdiri dari bangsa Arab saja. Dan yang ketiga, pada masa setelah Khulafaur Rasyidin, masa ini Al-Quran mulai dalam tahap penyempurnaan dalam penulisan. Please meeting discussion. Pada pertemuan pertama, kita membahas tentang kalamullah, sejarah Al-Quran, dan pengumpulan Al-Quran. Dan yang kedua, ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang ditantang kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Syarat mukjizat. A. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, terbelahnya lautan atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah seperti air jadi minyak. Yang keempat, terjadi karena penentangan. Yang kelima, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Unsur mukjizat. Hal atau peristiwa yang luar biasa terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi, mengandung tantangan terhadap yang melakukan kenabian,
tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material dan tidak kekal. Contohnya mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang bersifat rematerial, logis dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kesadaran pikiran. Aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama, aspek bahasa dan sastra. Yang kedua, aspek isyarat ilmiah. Yang ketiga, aspek kisah-kisah purba. Dan yang keempat, aspek hukum. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menenangkan hati Nabi ketika turun wahyu, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran, menguatkan, meneguhkan atau memantapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah, memudahkan untuk dipahami dan dihafal, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Yang selanjutnya, Asmaul Husna. Al-Kitab, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Petunjuk. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk baik manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang selanjutnya, cahaya. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi dari kitab yang kami sembunyikan, dan banyak pula dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya diri di Allah dan kitab yang menjelaskan. Dan selanjutnya sebagai ruh. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sesungguhnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran cahaya, dengan itu kami hamba-hamba kami. Sungguh engkau benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Quran Surat As-Su'ara ayat 52. Sebagai kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 145. Masih tentang Asmaul Husna. Fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia, baik kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya untuk mukminin yang percaya akan kebenarannya. Kitab Jihad. Jihad dalam Al-Quran adalah berjuang, tidak henti dengan mencurahkan segala yang dimiliki hingga tercapai apa yang diperjuangkan, perjuangan dan nyawa, harta, atau apa yang dipunyainya dengan niat melakukan di jalan Allah, sehingga mengantarkan kepada ridho dan rahmatnya. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pertama, akidah, kedua, keimanan, dan ketiga, prinsip-prinsip syariat. Itu manusia, sosial, ekonomi, musyawarah, hukum perkawinan, hukum waris, hukum perdana, dan hukum antar bangsa. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Al-Quran dan Rasul. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Manusia sebagai produk perlu buku pedoman. Jika suatu produk tidak diperlakukan sebagaimana penciptanya, maka kita akan merugi. Melanggar Al-Quran mengundang kerugian. Bila kita sudah memilih
Islam, maka kita harus rela seluruh langkah kehidupan kita diatur oleh Al-Quran. Bila pemahaman terhadap suatu ayat Al-Quran justru mengakibatkan tidak taat, pastilah pemahaman itu keliru. Cara menggunakan ajaran Al-Quran sebagai suatu pedoman hidup. Yang pertama, gunakan secara kontekstual sesuai situasi dan kondisi. Dan yang kedua, Al-Quran membimbing manusia agar taat pada Allah dan Rasul-Nya. Itulah sedikit review mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.